Kalau di sini kita kan tidak tahu kemauan burung itu seperti apa. Bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung karakter burung kita sendiri. Yang tidak mempunyai sangkar besar bisa melakukan proses penjodohan itu dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan AJP Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menjodohkan burung cendet menggunakan sangkar kotak burung labet. Dimana proses penjodohan ini sangat cocok untuk teman-teman yang tidak mempunyai kandang besar tapi pengen beternak burung cendet. Tenang saja teman-teman, tidak usah berkecil hati jika teman-teman tidak punya kandang besar. Kita bisa menggunakan sangkar labet di sini medianya ya. Yang penting beternak cendet itu proses penjodohannya tepat. Insya Allah nanti ditaruh sangkar apapun, insya Allah nanti bisa berproduksi. Jadi ikuti terus seperti apa videonya. Jangan lupa ya, saya ingatkan lagi, jangan lupa ini teman-teman yang belum subscribe di channel AJP Channel, saya mohon bantuan untuk di subscribe supaya channel ini nanti kedepannya lebih berkembang lagi dan mampu menayangkan konten-konten yang lebih menarik. Insya Allah kedepannya nanti kontennya itu pasti akan lebih menarik lagi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Subscribe-mu semangatku teman-teman. Seperti apa videonya ya, jangan lupa ikuti terus keseruan di video ini. Nah, ini ada iklan teman-teman, ini anak saya ini. Ikuti terus videonya seperti apa, jangan di skip-skip karena ini nanti kalau di skip-skip ada yang terlewat juga repot juga nanti ya, karena efeknya nanti berbahaya teman-teman. Kalau cendet ini sampai proses penjodohannya kurang tepat dan kita buru-buru menyatukan, pasti nanti bisa terjadi kematian. Lanjut kita ke proses penjodohan. Ya teman-teman, di sini sudah saya sediakan medianya berupa kandang kotak labet, bekas labet yang sudah tidak terpakai. Di sini saya kasih sekat karena ini kan masih proses penjodohan. Saya gunakan kandang sekat labet ini sepertinya lebih efektif ya teman-teman, karena untuk cendet sendiri nanti lebih aman, tidak terjadi pertarungan yang cukup berbahaya. Kalau disatukan kan nanti berbahaya ya. Kalau kita sekat dulu seperti ini, tujuannya itu biar burung nanti berjodoh dulu, masa-masa PDKT ya teman-teman. Nanti kalau kondisi burung sudah berjodoh, baru kita campur jadi satu dengan cara sekat yang tengah ini nanti kita tarik. Nah, ini nanti kurungan ini sudah menjadi satu teman-teman. Yuk kita tangkap dulu indukannya, calon indukan yang mau kita jodohkan di sini. Ya, untuk percobaan kita masih menggunakan burung yang sama, yaitu madrim. Itu posisinya. Ini kan hanya sekilas contoh untuk teman-teman ya. Untuk proses penjodohan itu tidak harus di kandang besar seperti ini, tapi di kandang kotak seperti ini pun sudah bisa gitu loh. Jadi jangan terpaku buat cendet itu media kandangnya harus besar, enggak juga teman-teman. Ini kemarin juga saya sudah melihat postingan teman saya itu yang beternak burung cendet menggunakan media kurungan gantung, itu juga sudah ada teman-teman, dan burungnya juga sudah mau bertelur. Jadi pada intinya untuk beternak burung cendet itu kita tidak perlu media besar. Yang utama yang perlu kita lakukan adalah proses penjodohan. Itu kunci untuk beternak burung murai batu. Dan kunci berikutnya untuk beternak murai batu supaya sukses adalah pemilihan induk teman-teman. Nah, pemilihan induk sendiri ini nanti akan saya bahas di video berikutnya. Pemilihan induk yang bagus untuk beternak itu seperti apa, dan indukan yang kalau menurut saya jelek di ternak itu seperti apa, nanti akan saya unggah di video berikutnya. Kita tangkap dulu ya teman-teman si calon indukan kita, si madrim.
Nah, teman-teman, di sini sudah saya masukkan ini si Madrim dan si pasangannya, Dewi Arimbi namanya ini. Nah, ini kan burung posisi sudah berjodoh ya teman-teman. Ini kan video contoh untuk teman-teman semua supaya lebih jelas lagi bagaimana prosesnya. Kalau saya cuma sekedar ngomong nanti ada teman-teman yang tidak jelas. Banyak teman-teman yang paham, tapi banyak juga teman-teman yang masih tanya, Mas, proses penjodohan seperti apa, Mas? Ini gimana caranya? Nah, makanya saya sampai buatkan video, meskipun media yang saya pakai ya tetap Madrim, karena sementara ini yang kondisinya bisa dipegang-pegang cuma Madrim. Ini kan kondisinya masih mabung ya teman-teman, jadi tidak apa-apa untuk dipegang-pegang. Stres juga enggak apa-apa nanti. Yang penting teman-teman nanti paham di sini. Nah, untuk tahap awal, untuk burung yang belum pernah diketemukan sama sekali, katakanlah indukan jantan betina itu benar-benar indukan yang baru kita peroleh ya, belum pernah dicampur, belum pernah ditempel. Ditempel seperti ini pasti dia akan langsung tarung teman-teman, pasti langsung tarung, tidak mungkin tidak. Karena sifat cendet itu jantan maupun betina itu faktornya tinggi, karena dia adalah binatang teritorial. Kalau dicampur pasti bergelut ria dia nanti. Nah, proses ini biasanya memakan waktu cukup lama teman-teman. Kalau proses ini kan saya sendiri belum pernah mencoba, tapi banyak teman-teman yang sudah mencoba dan saya dikasih tahu, dan saya akhirnya pengen membuat video untuk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tidak mempunyai sangkar besar bisa melakukan proses penjodohan itu dengan cara seperti ini. Tahapnya sama seperti dengan proses di kandang besar. Kita hari-hari pertama itu pasti dia tarung, hari kedua pasti masih tarung, hari ketiga pasti juga masih tarung. Biasanya itu intensitas pertarungan itu menurun di hari keempat sampai kelima teman-teman. Itu biasanya sudah tidak tarung lagi, tapi dia biasanya itu apa ya namanya, siaga atau apa gitu. Kalau satu sama lain mendekat itu pasti dia siaga mau bertarung gitu, mengeluarkan birai tarungnya, bukan kok birai mau kawin atau apa, enggak, pasti dia bertarung dulu. Itu di hari keempat sampai kelima, dan hari-hari berikutnya pasti juga mulai, maksudnya gini teman-teman, mulai menurun intensitas pertarungan itu pasti mulai menurun, dan itu tidak bisa ditentukan dengan hari ya teman-teman, karena kita di sini kan bermain burung ya, kita tidak seperti kok main katakanlah main kelereng gitu ya, kita tembak pasti kena gitu. Kalau di sini kita kan tidak tahu kemauan burung itu seperti apa, bisa cepat bisa juga lambat, tergantung karakter burung kita sendiri teman-teman. Nah, untuk si Madrim ini kan kemarin prosesnya sangat cepat. Kalau saya bilangnya itu sangat cepat karena 10 hari dia sudah berjodoh. Nah, untuk burung budi saya yang saya upload kemarin, yang emak-emak beternak burung cendet itu, untuk teman-teman yang belum lihat videonya bisa dilihat. Nah, burung itu prosesnya cukup lama teman-teman. Burung itu memakan waktu sekitar 1 tahun. Apa tuh? Karena jadi Mbak Yuli ya. Memakan waktu sekitar 1 tahun. Jadi ya tidak semua burung cendet itu prosesnya nanti cepat. Jadi jangan kok teman-teman terus menyalahkan. Ada itu kemarin yang menyalahkan saya gini, Mas, saya ikuti proses sampean kok lama, ndak secepat burung sampean. Nah, saya sudah menjelaskan dari awal, ndak semua burung cendet itu dijodohkan atau diternak bisa langsung cepat produksi teman-teman. Prosesnya ya ada yang lama, ada yang cepat. Ini kan teman-teman saya ini sudah banyak yang mulai beternak ya. Untuk teman-teman yang lain itu yang berkonsultasi melalui WhatsApp saya itu juga sudah banyak yang mulai berhasil menjodohkan, itu juga sudah ada. Nah, maka dari itu untuk teman-teman semua jangan kok terus berpatokan dengan 10 hari sudah berjodoh ya. Jangan seperti itu. Intinya kita itu sabar. Insya Allah pasti akan membuahkan hasil.
Nah, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses ini penyampuran nanti ya. Kalau kita melakukan proses penyampuran, diusahakan nanti burung itu sudah kelihatan berjodoh. Ada beberapa ciri-ciri burung cendet yang sudah berjodoh. Salah satunya ini. Salah satu pasangan ini nanti akan membawakan makanan teman-teman, berupa jangkrik biasanya. Nah, ini nanti ini ada kiriman dari teman-teman kita yang sudah berhasil. Nanti saya perlihatkan videonya itu. Nah, itu si betina itu sudah mau membawakan jangkrik mendekati si jantan teman-teman. Nah, kalau burung sudah seperti itu, insya Allah sudah bisa dicampur, tapi harus dalam kondisi dipantau. Karena apa? Karena kita tidak tahu teman-teman dia sudah benar-benar berjodoh atau belum. Nanti kalau kita campur tapi tidak kita pantau, ya efeknya juga bahaya. Bahayanya itu nanti bisa berujung kematian teman-teman. Beda, cendet itu beda dengan burung murai. Burung murai itu mengajar betina itu prosesnya itu cukup lama, bisa memakan waktu seharian itu baru mati. Kalau cendet ini bisa mati seketika teman-teman, karena model paruhnya itu dia memang predator ya, pemakan daging. Kalau ini paruhnya seperti paruh elang teman-teman ini ya. Nah, di proses penyampuran ini diusahakan sambil dipantau, sambil diusahakan jangan membawa barang-barang yang membuat burung Anda naik birainya teman-teman. Burung cendet ini kan cepat naik birainya ya teman-teman. Kadang kita bawa HP, burung cendet ini sudah birai. Kadang kita pegang semprotan, burung cendet juga sudah birai. Nah, benda-benda itu diusahakan selama proses penjodohan jangan pernah diperlihatkan teman-teman. Berbeda lagi kalau dia sudah berjodoh teman-teman, sudah produksi gitu ya. Kita bawa HP untuk melihat burung, dia birainya naik, larinya langsung kawin ke betina teman-teman. Nah, bedanya di sini. Tapi kalau burung ini masih proses penjodohan, kita bawa benda yang membuat dia naik birai, khususnya si jantan birai. Nah, dia birainya naik mau ngawin betina, tapi betina belum siap. Akhirnya betina pasti dibantai teman-teman. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai membawa benda-benda yang membuat burung cendet sampean cepat naik birahi. Nah, itu tips dari saya teman-teman. Dan ini kan sudah saya sediakan sarang ya teman-teman, batok dari batok yang besar itu. Kenapa ukurannya besar? Karena pengalaman saya itu saya kasih batok kecil gitu, ukurannya sedikit pendek. Sarangnya itu buatnya tipis teman-teman, enggak sampai penuh, jadi cuma di pinggir-pinggir saja. Nah, telurnya itu nempel di batoknya itu. Nah, itu gampang pecah nanti teman-teman, soalnya enggak ada alasnya di bagian dasar batoknya itu. Nah, pengalaman saya sekarang saya pakai batok besar ini. Nah, tujuannya nanti biar lega dia. Nah, ini. Nah, untuk menu harian sendiri itu saya kasih pur SKM teman-teman. Ini pur andalan rakyat Indonesia karena harganya sangat merakyat sekali. Saya dari dulu bermain burung itu sudah menggunakan pur SKM ini. Meskipun burung murai saya juga menggunakan pur SKM teman-teman. Ternakan murai itu saya menggunakan murai SKM. Untuk teman-teman yang pengen tahu cara beternak burung murai batu menggunakan pakan wur, silahkan tonton video saya yang lain tentang bagaimana cara beternak burung murai batu, itu ada di situ. Nah, ini ada alasannya juga teman-teman, kenapa kok pangkringan saya taruh sejajar seperti ini ya. Karena ini nanti kita biar bisa tahu burung ini nanti kalau sudah berjodoh, insya Allah nanti tidurnya mepet teman-teman. Ada juga beberapa burung yang tidurnya tidak pernah mepet meskipun dia sudah berjodoh. Tapi untuk mengontrol, biar kita enak mengontrolnya, lebih baik kita pangkringan kita sejajarkan seperti ini. Lurus ini teman-teman ya pangkringan. Nah, kita bisa lihat di sini pangkringan lurus. Tujuannya itu nanti kita bisa memantau kalau memang burung ini sudah berjodoh pasti tidurnya nempel. Terus ini juga ada tujuannya teman-teman. Kenapa pakan saya taruh samping kanan samping kiri? Jadi ketika dia makan bareng itu bisa menambah kedekatan. PDKT-nya biar
enak gitu ya teman-teman. Terus cepok minum juga saya sejajarkan. Nah biasanya burung yang sudah berjodoh itu tanda-tandanya juga suka mandi bareng teman-teman. Dia akan mandi bareng di sini. Nah ini seperti ini kira-kira. Nah kita lanjut ke penyampuran ya teman-teman. Ini contoh loh teman ya, burung contoh karena burung ini sudah berproduksi, sudah berjodoh lama. Jadi ini langsung saya campur enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau praktek seperti ini, ditunggu ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Pokoknya sudah berciri-ciri berjodoh seperti yang saya sebutkan tadi, itu baru bisa dilepas ya. Tapi kalau burung saya ini kan sudah jodoh, jadi dia enak langsung bisa saya lepas. Nah jika burung kondisi sudah disatukan seperti ini, biarkan burung ini sampai dia berproduksi. Nah untuk menu harian sendiri di sini kita menggunakan Mures KM ditambah EF itu kalau bisa sedikit agak banyak ya teman-teman. Tujuannya untuk mendongkrak birahi burung tersebut supaya cepat mau berproduksi. Kalau burung jantan sendiri birainya cepat ya teman-teman. Biasanya yang agak susah itu di birahi betina. Nah biasanya kan untuk proses penjodohan waktu kemarin itu saya menggunakan EF itu untuk sepasang itu 10 ekor jangkrik. Tapi ketika sudah posisi berjodoh seperti ini, berhubung untuk mendongkrak birahi burung tersebut, saya EF-nya saya naikkan jangkrik itu menjadi 20 ekor teman-teman untuk satu hari. Nah kalau ada kroto ya saya kasih kroto, kalau ada ular hongkong ya saya kasih ular hongkong. Pokoknya tujuannya itu burung digenjot birahinya setinggi mungkin kalau burung posisi sudah berjodoh teman-teman. Tapi kalau berjodoh diusahakan birahi distabilkan dulu, karena apa, rawan tarung nanti ya kalau posisi belum berjodoh. Nah ini semoga nanti setelah melihat video ini teman-teman semua lebih semangat lagi beternak burung cenditnya, karena posisi burung cendit sekarang ini sudah sedikit memprihatinkan ya teman-teman. Bukan sedikit lagi, sudah memprihatinkan karena tangkapan di alam sendiri sudah mulai sulit. Karena apa, induan juga sudah banyak yang dipikat gitu loh. Kalau seumpama itu diambil anakan saja, pasti ada anakan 1 atau 2 ekor yang lolos dari mata manusia, itu pasti ada. Tapi kalau sudah indukan yang ditangkap, ya pasti akan habis teman-teman ya. Ya mungkin karena teman-teman juga alasan karena ekonomi ya, saya tidak bisa kok katakanlah melarang, karena itu memang pekerjaan sampean dan saya tidak bisa memberi pekerjaan sampean. Jadi ya saya tidak melarang untuk teman-teman yang mikat itu, tapi saya sarankan lebih baik jangan, kita ambil anakannya saja. Insya Allah untuk harga pikat sama harga anakan lebih mahal harga anakan, itu pasti. Ya itu mungkin tadi informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dari video ini, bisa langsung japri ke nomor saya pribadi, nanti saya akan taruh di deskripsi. Insya Allah dibalas. Kalau lagi tidak sibuk, kalau lagi sibuk ya pasti dibalas, tapi balasnya agak lama. Dan diusahakan ya teman-teman, diusahakan kalau tanya itu pertanyaannya itu jangan seperti ini teman-teman. Mas, burung ini jantan atau betina? Hanya kirim fotonya kurang jelas, itu yang saya susah teman-teman. Maksud saya itu monggo bertanya, tapi yang sekiranya itu pertanyaan katakanlah gini, Mas, burung ini saya ragu antara jantan dan betina, menurut sampean ini jantan atau betina? Kirim video yang jelas atau foto yang jelas, insya Allah nanti saya akan bantu prediksi burung sampean. Jangan tanyanya itu jangan, Mas, gimana cara menjodohkan burung cendit? Ya sampean lihat dulu ke video yang lain, nanti saya jawabannya juga akan saya arahkan untuk nonton video yang sudah saya bagikan di YouTube. Insya Allah nanti bisa dipahami teman-teman ya.
Mungkin cukup sampai di sini perjumpaan di video kali ini. Jangan lupa di subscribe channel ini biar semakin mantap ke depannya nanti. Insya Allah saya akan berbagi tips-tips yang lain yang lebih menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah menonton di video ini sampai selesai. Terima kasih sebanyak-banyaknya pokoknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroman.